berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali bersama dengan saudara semua dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun keadaannya, jangan pernah menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan di dalam Dia. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari kita responi undangan Tuhan ini dengan iman kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah Bapa begitu luar biasa. Sebagai anak-anak Allah, kami setiap hari diundang untuk menghampiri hadirat-Mu. Kami bersyukur karena Engkau peduli dengan masalah, beban berat, dan situasi sulit yang sedang kami hadapi. Saat ini kami datang kepadamu, kami sangat percaya Tuhan akan memberi kelegaan, Tuhan akan memberi kekuatan, bahkan jalan keluar, sehingga kami sanggup untuk melewati semuanya sampai berkemenangan. Bapa, kami siap mendengar firman-Mu saat ini, berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada orang berkata bahwa kadangkala seorang sahabat itu lebih dari saudara, sementara sesama saudara justru tidak terlalu dekat, tetapi dengan orang lain begitu dekat, lebih dari saudara. Di Alkitab ada contoh yang sangat menarik sekali bagaimana dua sahabat menjadi begitu dekat seperti saudara, yaitu Jonatan dan Daud. Mari kita membuka Alkitab kita melihat apa yang Tuhan katakan tentang satu persahabatan. 1 Samuel pasal 20. Perikop ini mengajarkan kepada kita untuk bisa mengembangkan persahabatan sejati, sehingga kita tidak hanya basa-basi dengan sahabat kita. Kita tidak hanya di permukaan saja ketika kita membangun hubungan dengan seseorang yang jadi sahabat dekat kita, tetapi sudah meningkat dalam kualitas seperti saudara. Kita membaca ayat pertama terlebih dahulu. Maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama. Sampailah ia kepada Yonatan lalu berkata, "Apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu, sehingga ia ingin mencabut nyawaku?" Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa saat itu Daud ini mau dibunuh oleh Raja Saul. Dan Raja Saul adalah ayahnya Jonatan. Tentu ini hal yang sulit kalau hubungan Jonatan dan Daud itu tidak dekat sekali. Sulit bagi Daud untuk bisa menceritakan hal yang sensitif seperti itu yang sangat pribadi, apalagi itu terkait dengan ayahnya Jonatan. Tetapi ayat ini jelas sekali berkata bagaimana Daud itu bisa bercerita dengan baik. Jadi seorang sahabat sejati itu adalah seorang yang bisa jadi teman curhat yang aman. Tidak hanya nyaman untuk cerita, tetapi aman karena dia tahu bahwa sahabatnya bisa dipercaya. Kita kenal satu istilah yang sering kita dengar. Ada orang-orang tertentu yang suka dijuluki ember. Orang yang kalau kita cerita apa saja, dia langsung cerita ke banyak orang. Orang yang tidak bisa dipercaya orang seperti ini. Sahabat sejati tidak seperti ini. Sahabat sejati itu seseorang yang membuat kita nyaman untuk bercerita dan kita tahu rahasia kita aman di dalam dia.
kita bisa percaya dia. Demikian juga kita akan menjadi sahabat sejati bagi orang lain kalau kita bisa jadi tempat nyaman bagi sahabat kita cerita kepada kita, dan kita bisa jaga rahasia untuk hal-hal yang memang rahasia yang diceritakan oleh sahabat kita. Kita tidak bisa berkata kita sahabat sejati kalau orang cerita dengan kita saja ragu, cerita dengan kita saja takut, apalagi kalau dia tidak percaya dengan kita. Oleh sebab itu, kalau kita ingin punya persahabatan sejati, hal yang paling penting yang harus kita miliki adalah jadilah sahabat sejati dulu. Jangan menuntut orang lain bisa jadi sahabat sejatimu sebelum engkau bisa menjadi sahabat sejati bagi orang lain. Lalu kita lihat lagi, ketika mendengar hal itu, apa tanggapan Jonatan? Apa tanggapan Jonatan? Ayat 2. Tetapi Jonatan berkata kepadanya, "Jauhlah yang demikian itu, engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu baik, perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin." Saudara-saudara, bagian yang kedua, ciri sahabat sejati adalah seseorang yang membela sahabatnya, seseorang yang bisa jadi tempat mengadu, seseorang yang bisa punya pandangan objektif tentang sahabatnya. Jonatan begitu mendengar bahwa ayahnya akan membunuh Daud, dia meresponinya dengan positif. Dia tidak coba langsung secara emosi membela ayahnya, atau karena dia ingin membela Daud, tetapi juga akhirnya emosi dengan penuh kemarahan kepada ayahnya. Tidak, dia memposisikan dirinya dalam posisi yang objektif. Dia berkata kepada Daud, "Oke, nanti aku akan coba lihat, karena ayahku akan selalu cerita apapun yang akan dilakukannya." Walaupun Daud kemudian berkata, "Yang ini kelihatannya tidak akan cerita ini ayahmu, sebab dia akan sembunyi-sembunyi, dia tahu kita dekat, dia pasti takut kalau kamu tahu." Tetapi Jonatan tetap menjamin, "Tidak, aku akan coba cari tahu bagaimana rencana ayahku terhadap engkau. Apakah benar-benar akan membunuhmu atau seperti apa?" Saudara-saudara, sahabat sejati itu selalu ambil posisi bagaimana menolong sahabatnya supaya tidak celaka. Selalu ambil posisi bagaimana membantu sahabatnya supaya tidak jatuh, supaya tidak alami sesuatu yang buruk. Dan kalau memang harus membela, pembelaannya tidak hanya dasarnya sesuatu yang sifatnya subjektif, emosional saja, tetapi sesuatu yang objektif, yang benar, yang tidak melanggar aturan, yang tidak melanggar kebenarannya Tuhan. Dia hanya ingin supaya sahabatnya ini selamat, aman, tidak alami musibah, tidak alami sesuatu yang berbahaya. Itulah sahabat sejati. Meresponi tetapi tidak emosional, meresponi tetapi tidak hanya bersifat subjektif, tetapi secara objektif akan coba untuk menolong sahabatnya ini tetap dalam posisi yang baik. Dan yang ketiga kalau kita perhatikan ayat selanjutnya, kalau kita perhatikan mereka orang-orang yang berkomitmen dalam hubungan. Daud dan Jonatan ini sudah membuat sebuah kesepakatan, sudah membuat sebuah perjanjian bahwa mereka akan mengikat perjanjian. Ayat 8, "Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku
engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu?" Saudara-saudara, Daud mengingatkan ikatan perjanjian yang pernah dia buat dengan Yonatan. Yonatan, dulu kita pernah berjanji bersama-sama di hadapan Tuhan bahwa kita akan bersahabat, kita akan terus saling mendukung satu sama lain, apapun yang terjadi. Daud mengingatkan itu. Dan Yonatan kemudian menjawabnya, itu menunjukkan dia punya komitmen dalam hubungan itu. Ayat 9, tetapi jawab Yonatan, "Jauhlah yang demikian itu, sebab jika ku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu?" Yonatan menunjukkan komitmennya, sebagaimana Daud juga menunjukkan komitmennya. Nanti dalam kisah-kisah selanjutnya kita tahu Daud ini punya komitmen hubungannya dengan sahabat terdekatnya ini. Saudara-saudara, relasi itu akan bertahan bukan karena selalu cocok satu sama lain. Persahabatan itu bisa bertahan bukan karena tidak pernah beda pendapat. Persahabatan itu akan langgeng bukan karena keduanya tidak pernah bertengkar oleh sebab sesuatu, tetapi persahabatan itu akan langgeng. Persahabatan sejati itu bertahan karena apa? Karena keduanya punya komitmen dalam relasinya. Mereka punya komitmen untuk mempertahankan persahabatannya, untuk saling menolong, untuk saling membantu, untuk saling melindungi. Itu yang dilakukan oleh Yonatan terhadap sahabatnya Daud. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kembali saya katakan, kita semua pasti rindu punya sahabat sejati di sekitar kita. Kita rindu punya orang-orang yang bisa kita percayai, orang-orang yang bisa mengerti kita. Ketika kita berharap ada orang-orang seperti ini, seringkali kita menjadi kecewa karena orang yang pada mulanya kita percayai ternyata mengecewakan kita. Orang-orang yang kita anggap bisa menjaga rahasia kita, ternyata mereka akhirnya menceritakan rahasia kita kepada orang lain. Orang-orang yang kita anggap bisa jadi teman sepanjang masa, ternyata mereka meninggalkan kita. Daripada kita sibuk mencari-cari orang-orang yang bisa kita jadikan sahabat sejati dan tidak membuat kecewa, kenapa tidak dimulai dari diri kita? Jadilah sahabat sejati bagi orang lain. Jadilah sahabat sejati dengan kualitas seperti Yonatan terhadap Daud. Kita menjadi orang yang bisa dipercaya, menjadi orang yang nyaman untuk curhat, menjadi orang yang rela untuk melindungi sahabatnya, yang punya komitmen dalam sebuah hubungan. Orang yang punya komitmen, orang yang memiliki kualitas sahabat sejati, pasti nanti akan ketemu orang yang punya kualitas yang sama. Dan ketika perjumpaan itu terjadi, maka kita akan ketemu sahabat sejati dan kita menjadi sahabat sejati bagi dia. Dan hal ini pasti membuat kita menjadi lebih bersuka cita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan. Kalau di antara saudara saat ini sedang dikecewakan oleh sahabatmu, sedang dikhianati oleh sahabatmu, lepaskan pengampunan terhadap mereka dan bangunlah dirimu sebagai sahabat sejati bagi orang lain terlebih dahulu. Jangan hanya menuntut orang lain. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena firman-Mu hari ini mengingatkan kami kualitas sahabat sejati yang mestinya kami miliki, di mana kami bisa jadi tempat untuk orang curhat. Mereka nyaman bercerita kepada kami. Mereka merasa aman karena rahasianya dijaga. Mereka
tahu bahwa kami sungguh-sungguh peduli, kami ingin membantu, dan kami berkomitmen supaya hubungan kami tetap baik. Tolong kami bisa bertumbuh dalam kualitas seorang sahabat seperti ini, sehingga kehadiran kami dalam hidup orang lain sungguh-sungguh mereka bisa melihat kami adalah sahabat sejati bagi mereka. Itu menjadi kesempatan bagi kami menjadi garam, menjadi terang, dan jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini sedang dikecewakan oleh sahabatnya, sedang dikhianati oleh sahabatnya, atau sedang sendirian, tidak ada satu sahabat pun yang bisa memahami dia. Bapa, Engkau hadir dalam hidup mereka, jamah hati mereka yang terluka, sembuhkan, dan biarlah damai sejahtera-Mu berlimpah di dalam hati mereka. Tolong mereka supaya mereka bisa fokus meningkatkan kualitas dirinya sebagai sahabat sejati. Dan kami percaya Tuhan akan pertemukan mereka dengan orang-orang yang punya kualitas yang sama dan membuat mereka bisa jadi sahabat sejati satu sama lain. Berkati anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan sakit penyakitnya, dengan masalah keluarga, pekerjaan, apapun. Tuhan nyatakan anugerah dan tolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jika saat ini saudara sedang bergumul dengan satu masalah atau keluarga saudara juga sedang dalam masalah membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita ucapkan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa kiranya saudara sungguh-sungguh mengalami rest and God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.